saya menarik tadi Pak mengenai masalah surat KPU itu. Kalau menurut Bapak kan dari pandangan hukumnya, surat KPU, apa kewenangan KPU mengeluarkan surat yang pertama? Yang kedua, KIP Aceh bisa mengabaikan surat KPU tersebut gitu. Begitu Pak ya? Nah, jika nanti surat ini diabaikan, artinya pilkada bisa dilaksanakan langsung secara oleh KIP. Ya. Jadi seharusnya KPU itu melakukan supervisi, ya, kemudian koordinasi, ya bisa juga advokasi KIP Aceh dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Jadi tugas dan kewenangan KIP Aceh itu untuk melaksanakan pilkada. Jadi sebelum pilkada dilaksanakan, maka ya kewenangan awal yang diberikan oleh UPA kepada KIP untuk menetapkan tahapan dan jadwal pilkada. Nah, jadi seharusnya KPU melihat ini sudah benar enggak KIP menetapkan tahapan dan jadwal pilkada, refernya itu UPA. Kalau benar iya kan, jangan dia mengaduk-aduk, mendikotomikan dengan undang-undang lain, karena undang-undang lain itu undang-undang pilkada yang lain, ya, yang nasional dia konstitusional, tapi bagi daerah di luar Aceh, tapi UPA ini konstitusional bagi daerah Aceh, dua-dua sesuai dengan konstitusi, tapi relnya yang tidak sama. Rel UPA relnya di Aceh, yang lainnya nasional ke Jakarta, ya itu aja. Sehingga apa? Sehingga KPU harus tahu itu, jangan sampai terlalu maju ke dalam pilkada Aceh. Sebenarnya kewenangannya itu dikit sekali. Konon lagi hari ini bahwa pilkada itu rezim ODA, rezim otonomi daerah, bukan rezim pemilihan umum. Ya, jadi kewajiban konstitusional KPU itu hanya di pemilihan umum, di pilkada tidak ada kewajiban konstitusional. Dia hanya ditugaskan saja oleh undang-undang untuk menangani pilkada sebentar. Ya, karena di kala lain misalnya pilkada diberikan kepada DPR. Ini kewenangan dia kewenangan sah, setuju sekali. Konon Aceh sudah ada undang-undang khusus, itu masuk ke Aceh hati-hati karena setiap tindakan kita ya enggak boleh, setiap tindakan KPU, keputusan KPU itu harus dilandasi dengan kewenangan. Di mana kewenangan untuk masuk ke Aceh? Lihatlah UPA, diberi nggak kewenangan kepada KPU untuk melakukan sesuatu terhadap tahapan dan jadwal pilkada di Aceh. Itu pegangannya, landasannya. Ini tidak sewenang-wenang, semena-mena. Ya, kalau tidak ada kewenangan, maka itu null and void. Biarkan aja, keep jalan sesuai dengan UPA. Tinggal DPR, pemerintah mendukungnya. Kemudian juga perlu pendekatan kembali ya kepada DPR RI dan Kemendagri. Ya kalau bisa lebih baik ke KPU, kita boleh aja seperti itu. Artinya pilkada ini kita bisa langsung melaksanakan begitu Pak ya, tanpa harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 62 tahun 2020 yang sedang direvisi oleh DPR RI, gitu Pak? Ya bisa langsung. Ini kan perintah undang-undang, perintah UPA 5 tahun sekali. Jadi kita tidak bisa mengacu kepada hukum yang akan ada, ya tidak bisa mengacu kepada jus constituendum, hukum yang akan dilahirkan. Itu tidak pernah menjadi dasar hukum. Hukum hari inilah hukum positif, hukum yang berlaku hari ini, bukan hukum yang akan dikeluarkan kemudian kita tunggu. Tidak ada dalam hukum seperti itu. Tidak ada nunggu hukumnya. Kita laksanakan hukum yang ada aja. Tidak ada masalah. Gitu. Baik Pak. Jika kemudian nanti pilkada, keputusan pemerintah pusat menginginkan semua daerah di Aceh melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2024. Misalkan nih Pak kan, karena ini kan masih revisi ini, kita belum tahu hasilnya sebagai bagaimana gitu. Apakah Aceh bisa menggugat undang-undang tersebut karena merasa dirugikan, karena kita kan memiliki UPA ini? Bisa menggugat Pak? Ya, jadi kalau saya begini, kita laksanakan saja sesuai dengan UPA. Laksanakan, sepakat semua Aceh, laksanakan sesuai dengan UPA. Kemudian ketika ada orang yang keberatan, orang itu yang menggugat. Jadi kita tunggu aja, kita laksanakan kewenangan dan kewajiban kita sesuai dengan UPA. Di jalan, siapa yang keberatan, itu yang menggugat. Jangan kita, ya artinya nunggu apa yang dikatakan oleh KPU, artinya nunggu undang-undang yang baru, ya sementara kita abai undang-undang yang lama. Kemudian kita menggugat undang-undang yang baru.
Tapi ada langkah baiknya kalau semua komponen elemen Aceh sepakat, UPA sangat tegas dan jelas, 5 tahun sekali, sudah dibuktikan 3 kali pilkada tidak ada masalah, ya saya kira tidak ada masalah itu. Tinggal lebih-lebih politik, tinggal pendekatan politik kepada stakeholder yang lainnya supaya ini lancar aja. Saya yakin ini akan bisa. Ya ketika pilkada Aceh dulu juga begitu. Dulu KPU juga mengeluarkan PKPU khusus ya. Jadi ada PKPU khusus untuk mengatur pilkada Aceh. Waktu itu kita juga mengatakan bahwa di UPA disebutkan pilkada Aceh itu diatur dengan kanun, bukan diatur dengan PKPU. Kata KPU, buatlah PKPU. Akhirnya, ya PKPU dan kanun itu tidak sesuai, saling bertentangan. Ya, makanya menurut saya di UPA dikatakan pilkada Aceh diatur dengan kanun, bukan dengan PKPU. Jadi ketika KPU mengeluarkan PKPU, itu tidak berwenang, abaikan saja. Tidak ada kewenangan, tidak diperintahkan oleh UPA. Apa ini dia sibuk mengeluarkan PKPU untuk mengatur pilkada Aceh? Tidak berwenang, tidak boleh. Baik, Pak. Sangat menarik, Pak, memang pembahasan mengenai tentang pilkada ini, Pak. Karena pada dasarnya kita sama-sama memiliki dasar hukumnya. Ya. Aceh memiliki pijakan UU PA dan itu wajib dilaksanakan sesuai dengan perintah UU PA yang notabene adalah undang-undang kekhususan, begitu, Pak ya. Baik, di sisi lain saat ini sedang terjadi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tapi ini menarik juga, Pak ya, undang-undang ini direvisi sebelum dilaksanakan. Pandangan Bapak seperti apa nih, Pak? Undang-Undang 6 maksudnya kan? Apa? Maksudnya? Undang-undang yang sedang direvisi oleh DPR RI ini kan belum dilaksanakan. Undang-undang terbaru ini. Tapi sudah direvisi. Apakah bisa begitu? Undang-undang yang belum dilaksanakan kemudian direvisi. Ya, jadi sebenarnya Undang-Undang 10 2016 ya, kemudian Undang-Undang 6 ya, kemudian Undang-Undang 6 2020, kemudian Undang-Undang 8 2015 ya, kemudian 1 2015 itu satu kesatuan, ya, artinya perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan mungkin akan diubah kembali gitu, akan diubah kembali ya, akan diubah kembali ya, seiring dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, seiring dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi di mana ada skema baru pilkada dengan pemilu, ada skema baru apakah digabung atau dipisah ya. Ini kan perubahan kan terjadi penolakan juga. Jadi artinya apa? Ini kan proses-proses yang ingin perubahan undang-undang pilkada atau undang pemilu sedang berlangsung, tetapi secara hukum kita tidak boleh terpengaruh dengan proses itu karena ya dalam hukum itu laksanakan undang-undang yang ada. Tapi ketika ada undang-undang baru kita ikuti saja. Baik, Pak. Mungkin saran dari Bapak sedikit, Pak, kepada pemerintahan Aceh. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada dua variabel ya. Artinya DPR RI kita lihat sangat agresif dalam melakukan advokasi mengenai pilkada Aceh harus dilaksanakan tahun 2022. Sementara di sisi lain pemerintah Aceh cenderung terlihat pasif. Sepertinya mereka hanya menunggu saja apa keputusan pusat begitu. Apa tanggapan ataupun saran dari Bapak sedikit kepada elemen pemerintahan ini? Ya, yang namanya UUPA kan UUPA Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi Undang-Undang 11 2006 itu tentang pemerintahan Aceh. Pemerintahan. Jadi subjek pemerintahan Aceh. Siapa saja pemerintahan Aceh? Ya di situ DPR, di situ pemerintah Aceh itu gubernur, ya. Di situ juga hal-hal kekuasaan lainnya, misalnya ada peradilan, kemudian ada lembaga-lembaga yang independen, itu semuanya adalah pemerintahan. Jadi artinya apa? Karena UUPA adalah undang pemerintahan Aceh, maka untuk mewujudkan UUPA itu, ya itu harus proaktif, harus sedikit progresif, ya progresif segmen ya atau subjek pemerintahan, yaitu gubernur, DPR, termasuk KIP dan elemen-elemen lainnya itu lebih proaktif ya, untuk memperjuangkan ya, untuk memastikan bahwa UPA itu sebagai dasar hukum dan dasar hukum
bagi pemerintah Aceh, ya, bagi rakyat Aceh sebagai undang-undang yang khusus. Nah, jadi undang-undang yang khusus itu kalau tidak didiamkan saja, tidak di apa istilahnya, tidak diajak ya semua elemen untuk mempertahankan, untuk menjalankannya, tidak bisa abai. Kadang-kadang gini, pemerintah pusat kadang-kadang tidak melihat undang-undang pemerintah Aceh, dianggapnya sama dengan undang-undang pemerintahan daerah yang lainnya. Kalau tidak kita ingatkan, ya bisa kelupaan. Itu ada potensi. Apakah pemerintah pusat hanya melihat undang-undang pemerintah Aceh ini seperti perda begitu, sehingga cenderung terabaikan gitu? Setiap perundang-undangan yang diciptakan selalu berpolemik dengan Aceh gitu. Ya, jadi pemerintah pusat ya artinya melihat UUPA sama dengan undang-undang yang lainnya, sama. Nah, cuman ada poin-poin UUPA yang khusus itu, ya itu perlu di-endorse ya, artinya perlu didaya dorongkan ya supaya pemerintah pusat itu tahu bahwa ini khusus, sehingga mereka respect untuk mengadvokasi wilayah khususan itu supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi tidak artinya UUPA tidak hanya bahasa yang pasif, yang diam, ya perlu juga kita daya dorongkan, kita sokong, kemudian kita sampaikan advokasi ke berbagai pihak, terutama Jakarta. Ini kekhususan kita yang harus kita laksanakan atau wujudkan ya sebagai bahagian daripada territorial right, hak wilayah Aceh ya, yang tertuang dalam UUPA itu kita minta pusat itu untuk melaksanakan semuanya. Nah, seperti sekarang tadi kadang-kadang ada hal-hal yang kelupaan, ada hal-hal yang memang terabaikan karena memang tugas pemerintah pusat kan sangat luas, sangat besar sekali. Ya, jadi kita lah ya Aceh, komponen Aceh mengingatkan ini UUPA seperti ini segera dilaksanakan, karena dengan UUPA lah sebagai landasan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Kan undang-undang hukum ujungnya ya untuk mengatur pemerintahan, menyelenggarakan kekuasaannya, tugas wewenang ujungnya untuk kesejahteraan. Oke, baik Pak. Tidak terasa memang waktu juga yang membatasi kita Pak untuk berdiskusi mengenai masalah dinamika Pilkada Aceh ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang kita diskusikan, karena mengingat waktu yang membatasi, diskusi kita ini mungkin berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Zainal Abidin yang sudah bersedia menjadi narasumber podcast Serambi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan hukum, pencerahan politik kepada para pihak yang sedang, baik itu politisi maupun pemerintah ataupun DPRA. Ada beberapa poin yang bisa kita tarik garis bahwa pada intinya adalah Pilkada Aceh tetap bisa dilaksanakan pada tahun 2022 dengan pijakan adalah UUPA. Karena UUPA ini bersifat khusus, undang-undang yang diatur secara oleh negara yang bersifat khusus untuk Aceh. Kemudian KIP Aceh juga bisa mengabaikan surat KPU yang meminta agar KIP tidak melaksanakan tahapan ataupun jadwal pilkada yang sudah ditetapkan tersebut. Artinya di sini KIP bisa melaksanakan tahapan yang sudah ditetapkannya. Yaitu, kalau kita merujuk melihat tahapan yang sudah ditetapkan KIP, maka tahapan itu akan dimulai pada 1 April nantinya, April tahun 2020, 1 April tahun 2021. Dan masa pencoblosan atau pemungutan suara akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022 ke depan mendatang. Artinya ini adalah salah satu peluang yang mungkin harus dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, karena kita memiliki pijakan undang-undang tersendiri. Tidak perlu menunggu revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 DPR RI. Tapi kita bisa melaksanakannya sekarang. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Pak Zainal Abidin yang sudah memberikan pencerahannya mengenai hukum ataupun regulasi pilkada.
apakah Pilkada Aceh bisa dilaksanakan 2022 atau tidak. Kita sudah mendapatkan jawabannya sama-sama. Baik, Pak Zainal, terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan kesediaannya. Mungkin kita akan berjumpa kembali pada lain waktu. Dan Syedar Alun, semuanya, saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia, juga mohon undur diri dari hadapan semua. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi rujukan ataupun pijakan bagi kita semua untuk kemaslahatan Aceh khususnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.